Shalom, perkenalkan nama saya Rosalina Polintuang dengan NIM 2014201062. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 7. Di sini saya akan membahas tentang perawatan populasi rentan dalam keperawatan bencana. Definisi di sini menurut UUD dan umum. Berdasarkan UUD nomor 24 tahun 2007, kelompok rentan terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung atau menyusui, disabilitas, dan lansia. Selain mereka, terdapat sejumlah kelompok masyarakat lain yang juga rentan, khususnya tinjauan dari status ekonomi, status kesehatan, letak geografis, dan kelompok minoritas. Sedangkan dalam umum, lansia alasan tersebut sebagai kelompok rentan adalah karena sejumlah hal yang melatar belakangi seperti kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko dan ancaman bencana. Selain itu juga terkait posisi suatu kelompok masyarakat yang cenderung akan merasakan dampak lebih besar daripada masyarakat lain ketika terjadi bencana. Upaya kerentanan kelompok rentan bisa diminimalisir melalui program pengurangan risiko bencana atau PRB yang inklusif. Cakupan kegiatan PRB meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap perilaku penanggulangan bencana, serta penerapan upaya fisik maupun non-fisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Aspek penentu pemenuhan kebutuhan pada kelompok rentan. Terdapat beberapa aspek yang terjadi faktor penentuan dalam pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dalam aktivitas, yaitu akses partisipasi, pengambilan keputusan, sistem kesejahteraan. Aspek penentuan pemenuhan kebutuhan pada kelompok rentan artinya jika kelompok rentan memiliki akses kesempatan pengambilan keputusan dan partisipasi dalam penanggulangan bencana yang terasa pada level individu, rumah tangga, dan masyarakat. Sistem penanggulangan bencana yang setara, adil, dan inklusif, maka kelompok rentan akan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian individu akan berdaya untuk mencapai potensi penuhnya. Selain itu, rumah tangga juga memiliki hubungan yang setara, adil bagi tanggung jawab dan hubungan yang seimbang dalam rangka penanggulangan bencana. Masyarakat pun akan terlibat secara kolektif dalam aksi mobilisasi dan ketangguhan dalam bencana, dan mereka akan membangun sistem perubahan penanggulangan bencana yang transformatif. Dengan demikian, kelompok rentan, keluarga, dan masyarakat akan memiliki ketangguhan dalam bencana yang lebih kuat. Strategi umum, yaitu strategi umum yang paling penting bagi kelompok rentan untuk rehabilitas fisik mencakup yaitu pelaksanaan rehabilitas fisik segera dan dini segera setelah tahap respon, dan melanjutkan tindakan ini di masyarakat setelah korban keluar dari pusat kesehatan. Strategi penting dalam rehabilitas psikologis mencakup intervensi medis dini dan konsultasi untuk semua kelompok rentan dengan fokus pada pendekatan pekerjasamaan kelompok rentan dengan jenis kelamin dan usia yang sama untuk menghilangkan pengalaman dan ketegangan negatif terutama pada perempuan dan anak. Strategi lainnya, strategi rehabilitas sosial mencakup penekanan pada partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dan kegiatan sejak sehari setelah bencana. Strategi ini didasarkan pada penyelenggaraan
kursus pelatihan yang tepat oleh organisasi lokal dan internasional, khususnya media lokal guna meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat. Strategi rehabilitasi ekonomi mencakup menekankan pentingnya peran perempuan sebagai sumber keuangan dalam keluarga dengan memberikan mereka usaha kecil, memberikan keluarga pinjaman berbunga rentan oleh organisasi internasional yang menyediakan bisnis lokal kepada masyarakat berdasarkan budaya masyarakat yang rusak oleh durasi. Studi menunjukkan bahwa jangka waktu pelaksanaan program rehabilitasi setelah terjadinya bencana berkisar antara 1 minggu hingga 50 bulan. Antara rata-rata jangka waktu tersebut adalah sekitar 7 bulan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi publik yang waspada lokal melakukan 84% intervensi rehabilitasi dan organisasi internasional melakukan 16% intervensi tersebut. Program rehabilitasi fisik dan psikologis dimulai segera setelah fase respon yang akan menjaga fungsi organ tubuh dengan lebih baik dan menyebabkan lebih sedikit tanda dan gejala psikologis. Strategi yang dapat meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam memenuhi kebutuhannya antara lain itu pemberian pelayanan dengan kesejasamaan masyarakat berdasarkan kapasitas dan potensi, dan ketergantungan kelompok rentan terhadap pelayanan eksternal yang harus dikurangi secara tahap. Sebaliknya, pemanfaatan sumber daya sosial di wilayah yang terkena dampak dapat ditingkatkan. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh kelompok rentan. Studi juga menekankan keaktifan kelompok rentan khususnya perempuan dalam kegiatan rehabilitasi ekonomi guna memenuhi kebutuhan finansial dengan memulai usaha kecil-kecilan, mendukung aktivitas sosial perempuan, mengarah pada kemampuan untuk mengarahkan dan mengorganisir banyak individu yang aktif dan kuat. Hambatan terbesar bagi kerjasama perempuan dalam kegiatan rehabilitasi ekonomi adalah fokus mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Pemulihan sosial psikologi adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Kegiatan psikologi adalah kegiatan aktivitas elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan dan siapa saja yang sudah terlatih. Kegiatan intervensi psikolog adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologi akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak psikologi lebih lanjut yang mengarahkan kepada gangguan mental. Intervensi diberikan oleh profesional, bantuan konseling dan konsultasi keluarga adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketergantungan dan beban psikologi secara teratur. Pemulihan psikologi. Pendampingan pemulihan trauma adalah pendampingan terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologi yang dapat kepada individu yang mengalami trauma psikologi agar dapat berfungsi secara normal kembali. Pelatihan pemulihan kondisi psikologi adalah pelatihan untuk membuka komunikasi relawan dan pihak-pihak yang ditokohkan atau mampu dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologi kepada masyarakat. Pemulihan sosial psikologi bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadinya bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologi lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang materi ini. Semoga bisa dipahami.